Ratusan pemimpin gereja dari berbagai denominasi hadiri prakonferensi Alpha yang digelar di gereja PSCC dalam rangka-rangkaian menuju konferensi Alpha mendatang. Ada banyak generasi kita tidak lahir baru, karena itu Yesus tidak bisa mengubah hidup mereka. Kita tidak bisa mengubah hidup kita, mengalami soal di dalam hal yang besar. Dari kita perlu PGS Kota Jayapura mengajak seluruh Bapak Ibu Gembala yang berdiri bersama dalam satu hati dan satu program ditransformasi oleh kuasa Injil dan nilai-nilai kerajaan. Kiranya konferensi Alpha ini akan membawa instruktif, tidak saja berkembang gereja di dalam, tetapi gereja di luar mempengaruhi kota ini. Karena kita begitu dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini atas nama Persekutuan Gereja Kota dan semua ketua-ketua sinode, ketua-ketua organisasi, kita buka konferensi Alpha ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, boleh diberikan kebebasan kepada saudara, maka secara resmi. Oke, kita itu ya Bapak Ibu di 1, 2. Itu sudah ada Alpha yang konteks Indonesia, di mana untuk konten-kontennya itu sudah melibatkan orang-orang lokal dan pakai translate bahasa Indonesia dan juga subtitle bahasa Indonesia. Nah, kenapa Alpha ini bisa menyenangkan dan sangat mudah untuk dijalankan gereja? Karena Alpha bisa dijalankan oleh siapa saja, ya. Jadi tidak terbatas hanya gembala, hanya pemimpin gereja, lalu bisa dijalankan di mana saja. Tidak harus di gereja, di lapangan boleh, di kafe boleh, di mana-mana, di rumah-rumah masing-masing. Nah, ini adalah rangkaian series yang ada di Alpha. Susah mau menginjil ke anak-anak muda, betul? Pasti dong lebih suka mau pergi nongkrong, mau pergi main futsal. Kembali ke Alpha, bisa dilakukan di mana saja. Habis main futsal, ayo. Jadi contoh, dalam episode 1 sampai episode 4 itu tentang pengenalan Injil tentang Yesus. Jadi orang yang non-Kristen di dalam sesi 1 sampai 4 ini akan mengenal tentang Yesus di dalam sesi ini. Lalu dalam setiap pertemuan Alpha pasti akan selalu ada 3 hal ini, yaitu ada persahabatan, kemudian diikuti oleh pengajaran, lalu percakapan. Keramah tamahan adalah jantung dari Alpha, dan salah satu cara menunjukkannya adalah dengan makanan. Gunakanlah waktu makan untuk membangun persahabatan dan untuk mengenal tamu-tamu Anda. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua, ini momen baik, kita harus ambil, kita menangkan jiwa-jiwa muda, anak-anak muda, bahkan keluarga-keluarga yang mungkin sudah jauh dari Tuhan. Mereka akan lihat keberhasilan anak-anak mereka akan percaya siapa itu Yesus sebenarnya. Puji Tuhan, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Kami dari GPJD, saya sudah melaksanakan Alpha, dan pertama memang sangat susah, sangat sulit. Benar sekali saudara, karena kami tidak ada mentor. Tapi bersyukur sekarang Ibu Wanda boleh berdiri, ada mentor-mentor yang siap membantu Bapak Ibu di gereja masing-masing. Bisa mencatat nomor telepon dari Ibu Wanda, dia siap 24 jam ke tempat Bapak. Tepuk tangan dulu. Tunjukkan Bapak Ibu satu tayangan, silakan multimedia. Sambil nonton, mereka perhatikan semua tayangan-tayangan, mereka nonton bersama-sama dengan seksama. Mereka sungguh memperhatikan semua tayangan, yang kemudian setelah itu mereka buat kelompok. Nah, ini kelompok, mereka share di dalam kelompok ini. Mereka sedang ada dalam kelompok-kelompok. Mereka share apa yang mereka nonton tadi. Saya tidak ikut mereka, saya cuma menjadi pendamping. Ini mereka sendiri yang melakukan itu. Mereka
seperti itu. Nah, next berikut untuk umum. Ya, ini kami awal dengan Presiden Worship. Kami awalnya dengan Presiden Worship. Setelah Presiden Worship selesai, baru kita masuk nonton. Ya, seperti itu. Kita nonton semua yang sudah ada di paket dari Alpha. Ya, boleh ada pertanyaan? Menunjuk salah orang itu atau lebih penting, dan ini saudara ada setelah selesai menyaksikan, mereka masuk dan sharing-sharing seperti itu. Mereka buat kelompok-kelompok. Dengan serius, dengan tidak malu-malu, mereka bertanya, menjawab, memberikan masukan, dan mereka akan berdoa bersama. Ya, ini kelompok-kelompok mereka begitu serius. Ada pertanyaan-pertanyaan saudara, itu yang mereka jawab di kelompok seperti itu. Nah, setelah mereka presentasi, apa yang mereka dapat? Nah, ini seorang ibu, dia sedang berkata, saya dapat sesuatu. Nah, ini lagi, dia syukur dia mendapat sesuatu. Jadi di kelompok saja dia menyampaikan seperti ini. Jadi ini bebas untuk bersama-sama mengikuti dan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban lewat kelompok-kelompok yang ada seperti itu. Saya kaget sekali saudara, ada orang-orang yang tidak bisa berbicara waktu di gereja, waktu berjemaah, tapi justru di sinilah mereka semua berbicara, karena itulah keberanian mereka ketika ada di kelompok kecil. Ya. Oke, multimedia. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semua, ketua-ketua sinode, ketua wilayah, ketua daerah. Saya percaya momen ini adalah momen yang sangat penting sehingga kita bisa laksanakan Alpha ini dengan baik. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kekurangan. Alpha Papua! Alpha Papua! Kita harap dari hari ini Kota Jayapura, sebelumnya ada di Kabupaten Kerom, Kabupaten Sentani, bahwa hari ini kita menghimpun para gembala, para hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja, untuk kita menyampaikan tentang apa itu Alpha, sebuah strategi penginjilan yang memang Tuhan izinkan, yang ketika gereja-gereja, para hamba Tuhan, gembala tangkap dan berganding tangan, kita percaya bahwa penginjilan akan lebih dan lebih lagi dan berdampak bagi kehidupan bermasyarakat di Kota Jayapura, di Kabupaten Kerom dan Kabupaten Jayapura. Metode penginjilan Alpha adalah metode penginjilan yang efektif kalau dikerjakan dengan penuh, dengan kerja keras, dengan semangat, dan mengerti proses-proses dari bagaimana memulai kelas Alpha. Dan itu sangat penting sekali. Alpha itu sudah dimulai tahun lalu
dan sekarang dipertajam lagi, dan puji Tuhan akan ada conference pada tanggal 23 sampai 24 Februari ini di Argapura. Kita berdoa supaya para pemimpin gereja mengambil bagian di dalam hal seperti itu, dan anak-anak muda datang juga mengikuti hal-hal seperti itu dengan baik, sehingga gerakan di gereja-gereja lokal, gerakan di denominasi-denominasi, gerakan di kota Jayapura berlangsung dengan luar biasa. Karena kita pergi kepada henteca yo onomi temarni hanaser, satu hati membangun kota untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebagai ketua panitia, saya bersama dengan teman-teman kami sudah berkomitmen untuk melaksanakan 3 acara besar, yaitu pra-conference menjelang acara conference yang kita sudah sepakat akan buat pada tanggal 23 dan 24 Februari 2026 di Hotel Amazing Grace. Nah, sebelum menuju kepada tanggal 23-24 Februari itu, kami melaksanakan yang namanya pra-conference. Pra-conference itu kami lakukan tanggal 9 itu di GES di Sentani khusus untuk Kabupaten Jayapura, dan yang kedua di tanggal yang ke-11 kami lakukan di Kerom itu untuk Kabupaten Kerom. Dan hari ini puji Tuhan telah selesai acara yang sama pra-conference di PSCC ya, di tempat ini. Nah, tujuan ada 2. Pertama adalah kita edukasi tentang Alpha kepada seluruh hamba-hamba Tuhan, memperkenalkan apa itu Alpha, dan supaya semua gereja-gereja boleh tahu dan boleh ikut serta dalam kegiatan ini, bahkan bisa menjalankan di gereja masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita menjaring setiap hamba Tuhan gereja untuk ikut serta mengikuti goalnya pada tanggal 23-24 di Geraha Sarah. Demikian. Goalnya yang paling penting itu pemimpin, karena kesaksian saya pribadi waktu saya pribadi sebagai gembala kurang antusias, maka Alpha ini nggak jalan. Tapi waktu saya terbakar, ternyata ini penginjilan yang luar biasa yang bisa kita sampaikan buat orang-orang. Maka dan itu jalan. Itu terbukti dengan apa yang terjadi di gereja kami. Jadi saya rasa dengan pertemuan pra-conference ini sangat-sangat penting, karena yang hadir adalah gembala-gembala. Nah, dengan adanya gembala-gembala mengerti, maka api itu mulai menyala, dan saya sangat yakin gembala akan menggerakkan timnya untuk mengikuti conference maupun pelatihan tanggal 23 dan 24. Kita melaksanakan pra-conference ini dengan 3 kali kita pra-conference, dan ini yang terakhir. Saya melihat ini satu perubahan yang sangat-sangat signifikan, di mana antusias daripada semua peserta atau gembala-gembala, mereka begitu antusias melihat pra-conference, ada testimoni yang sudah disampaikan. Dan saya percaya dengan ada pra-conference ini, nanti kita akan masuk dalam konferensi yang utama 23 dan 24, dan efek daripada itu saya yakin di atas 50% orang yang akan melakukan program Alpha ini. Ini bukanlah satu pengajaran yang baru atau doktrin yang baru atau gereja yang baru, bukan sama sekali. Tetapi saya menggarisbawahi bahwa Alpha ini adalah satu tools, ada satu metode yang disiapkan oleh Alpha untuk dijalankan di setiap gereja. Metode apa? Metode penginjilan, supaya jemaat semua ikut menginjil, bukan pendeta saja menginjil, tapi juga gembala-gembala, jemaat-jemaat semua ikut menginjil. Sudah ada di 100 negara, termasuk di Papua dan juga di Indonesia. Biasa, gaya penginjilannya sederhana dan semua orang bisa melakukannya, dan tidak terfokus kepada semua orang, tetapi gereja bisa memperkenalkan jemaat sehingga mereka dapat menginjili dan terjadi terlibat ganda dalam gereja. Kami dari Alpha Indonesia akan mengadakan konferensi tanggal 23 dan 24 Februari di Geraha Sarah, Gedung Sinode GKI,
Hotel Breeze. Nah, sebelum kami mengadakan konferensi, kami mengadakan prakonferensi yang dilakukan di 3 wilayah kabupaten Sentani, 1 kabupaten Serang, kota Jayapura. Puji Tuhan, kami ingin menjadi sekitar 500 hamba Tuhan. Hari ini hampir 200 hamba Tuhan yang hadir di Sentani juga, Peron juga. Nah, berharap lewat Alpha Indonesia, anak Papua boleh dimenangkan Injil. Saya Pendeta Pengarugian. Saya peserta baru ya Alpha ini, dan awalnya saya tidak tahu ini Alpha. Hari ini saya sungguh menikmati pemaparan tadi, dan rupanya Alpha ini pelayanannya luar biasa. Karena Alpha melayani menjangkau setiap jiwa dan secara efektif dan pendekatan dengan relasi dan persahabatan. Ini salah satu bagian yang saya tergerakkan untuk melakukan di gereja dan juga di pelayanan pemuda. Ini bagian ini adalah yang harus ditingkatkan dalam pelayanan untuk menjangkau setiap jiwa, menjangkau kelompok-kelompok tertentu yang mungkin sudah lama tidak datang ke gereja. Kita melakukan pendekatan melalui persahabatan, pendekatan melalui relasi, dan melalui itu kita bisa menyampaikan Injil kepada mereka. Dan melalui itu mereka tersentuh hati mereka. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Pos mengkabarkan.
Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Post mengabarkan.